Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obor dimanapun kalian berada, balik lagi di sini bareng Faye di Obor 13. Untuk kisah kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari kakak ipar saya. Selanjutnya akan saya panggil dia ini dengan sebutan Jimun yang merupakan nama panggilannya di keluarga. Jadi Jimun ini pada tahun 2000-an dia punya showroom mobil bekas. Dulu sebelum menikah ya bisnisnya dijual beli mobil bekas ini. Nah, untuk cerita kali ini ada hubungannya dengan pembelian mobil bekas. Oke, tak perlu lama-lama lagi, berikut ceritanya. Suatu sore, Jimun ini kedatangan salah seorang temannya yang mencari mobil bekas, dan mobil bekasnya yang dicari itu merupakan dari sebuah brand Jerman, BMW, yang tepatnya seri 318i atau E36 kalau nggak salah, yang keluaran produksi saat itu. Nah, kebetulan namanya ada permintaan kan, naluri pedagang Jimun tuh keluar ya. Akhirnya beliau itu nyari-nyari itu di bursa mobil bekas, yang dimana pada saat itu kalau di Bandung bursa mobil bekas itu biasa dipublish di koran Pikiran Rakyat. Nah, untuk teman-teman yang hidup di Bandung periode tahun 2000-an pasti tahulah gitu bagaimana cara mencari seputar keperluan barang-barang bekas di koran daerah Bandung tersebut. Nah, singkat cerita, Jimun ini dapat nih mobil BMW 318 E36 di daerah perbatasan antara Bandung dan Cianjur. Ya bisa dikatakan masih di kampung lah gitu, daerah yang menjualnya. Nah, setelah bercakap-cakap melalui telepon, akhirnya Jimun memutuskan untuk membeli mobil tersebut karena harganya dinilai lumayan murah dan perbaikannya tidak banyak kalau sementara dia mengambil kesimpulan dari pembicaraan penjual mobil tersebut. Nah, akhirnya sore hari Jimun berangkat tuh ke daerah tersebut dengan diantar temannya waktu itu naik motor. Nah, ketika sampai di lokasi, dan benar saja lokasi itu masih sedikit daerah pedesaan, tetapi yang ngejualnya itu bisa dikatakan orang yang kaya di daerah tersebut gitu. Jadi rumahnya besar, halamannya luas, dan mobilnya banyak. Nah, ketika ditanya, ternyata mobil tersebut merupakan peninggalan almarhum papanya. Dia ingin menjual barang-barang tersebut karena di rumahnya itu udah gak ada siapa-siapa. Ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, dan ini momennya mungkin untuk bagi-bagi warisan gitu. Apalagi anak-anaknya katanya udah tinggal di luar kota, dan daripada barang-barangnya tidak terurus dan masih melekat akan kenangan akan papanya, ya dijual lah gitu barang-barangnya. Jadi saat itu yang barang-barang kesayangan papanya yang masih ada di rumah itu mobil BMW itu berwarna merah muda, dan salah satu mobil pick up Mitsubishi Jetstar kalau nggak salah. Jimun ceritanya gitu ke saya. Nah, ketika sampai, Jimun mendiagnosa lah kerusakan mobilnya apa, menaksir kemungkinan perbaikannya berapa gitu kan. Ya biasalah kalau pedagang mobil pasti melakukan hal yang sama gitu biar dia tidak tekor juga gitu. Dan alhamdulillah katanya harganya itu cocok. Nah, singkat cerita Jimun bawa tuh mobil pulang tuh ke Bandung, dan tidak ada masalah yang berarti, mobilnya cukup enak, kondisinya cukup prima katanya saat itu. Nah, karena biar lebih meyakinkan kepada penjual bahwa ya barang yang dijualnya itu tidak ada kerusakan, Jimun pakai dulu tuh mobil beberapa hari buat lebih meyakinkan dia juga gitu, biar nggak malu-maluin bahwa barangnya itu dalam kondisi yang bagus, dan mungkin ada sedikit perbaikan minor agar lebih terlihat bagus ketika dijual gitu. Nah, kejadiannya waktu itu Jimun sedang jalan-jalan tuh sendiri katanya. Malam-malam ada kejadian yang sangat membekas di ingatan Jimun tersebut. Saat itu Jimun sedang jalan-jalan ke daerah suatu perkampungan menemui teman lama gitu.
Dan kebetulan Jimun ini sedang hobi memelihara bonsai. Nah, jadi sambil jalan-jalan ke temennya di area perkampungan itu, sambil nyari bonsai itu buat dia tanam di rumahnya. Nah, singkat cerita, karena mungkin ketemu teman lama ya, pasti seru tuh obrolan. Nah, akhirnya Jimun tuh pulang malam tuh. Di perjalanan di daerah yang sepi, katanya hampir nggak ada pemukiman penduduk saat itu. Ketika sedang enak-enak nyetir, mulai ada kejanggalan tuh di Jimun. Kejanggalan pertama, di perjalanan Jimun tuh sedang mendengarkan radio. Nah, tiba-tiba si tuning radionya itu berubah sendiri dari head unitnya tuh. Ya mungkin saat itu Jimun berpikiran jangan-jangan ada koslet nih. Dia masih tetap berpikir positif karena ini mobil baru dan dia juga belum mengenal jelas nih tentang penyakitnya. Mungkin baru ketahuan hari itu penyakitnya bisa jadi dari head unitnya katanya. Nah, ketika siaran radionya berubah-ubah katanya, Jimun memutuskan untuk muter kaset. Maju lagi mobil, Jimun muter kaset. Nah, keanehan yang kedua, sedang muter lagu favoritnya tuh. Dulu dia tuh lagu favoritnya tuh Spin Doctor katanya lagunya tuh. Tiba-tiba si kasetnya tuh seperti ada yang ngeluarin, nge-eject sendiri katanya kasetnya. Nah, dari sini Jimun udah berpikiran, oh ya udah, berarti ini fix bahwa kerusakan mobil ini ada di head unitnya. Mungkin nanti bisa digantilah partnya untuk head unitnya gitu kan. Akhirnya Jimun matiin tuh head unitnya. Dia berkendara dengan tanpa ditemani oleh audio yang ada di mobil tersebut. Nah, keanehan yang ketiga, tiba-tiba di perjalanan ketika dia pulang itu, si mobil itu kayak kurang tenaga, berat ke belakang katanya. Mobil tuh kayak ngedengak gitu, kayak ada muatan lebih katanya di belakangnya. Dan si muatan itu bertambah berat meskipun dalam kondisi trek jalan yang lurus gitu, bukan menanjak gitu, tapi kayak makin berat gitu. Akhirnya Jimun turunin gigi, bahkan ketika gigi 2 pun kayak semakin tidak bertenaga katanya. Nah, saat itu Jimun berpikiran jangan-jangan ini ada masalah nih di transmisinya gitu. Apalagi ketika dia gas makin gak ada tenaganya juga, atau ada sesuatu dari mesinnya. Tiba-tiba bener gitu, ketika maju makin berat, mobil itu mati katanya, berhenti gak jelas katanya. Ketika mobil itu berhenti, Jimun matikan mobil itu, dia starter ternyata susah. Nah, mana udah malam-malam katanya, terus kondisinya seperti itu. Aduh katanya, kirain mobil ini baik-baik aja setelah dia pakai beberapa hari gitu. Ternyata baru ketahuan saat malam itu kondisi kendalanya. Jimun coba terus tuh untuk starter mobil dan sama sekali nggak nembak katanya starternya itu. Nah, tiba-tiba di antara kondisi Jimun yang kebingungan itu, Jimun mendapatkan sesuatu hal yang bikin dia kaget katanya, di mana mobilnya itu seperti ada yang menepuk-nepuk hampir dari depan ke belakang nih, bluk gitu, tapi suaranya itu mengelilingi mobil. Nah, dari situ Jimun mulai berpikir, aduh, ini kayaknya nggak ada sesuatu deh sama mobil ini katanya. Nah, ngelihat berada dalam kondisi seperti itu, Jimun itu cuma bisa berkeringat dingin sambil berdoa apa yang dia bisa gitu. Nah, ketika mobilnya masih ada yang mukul-mukulin tuh, kalau dari dia bilang ke saya, mungkin dia mukulin ada kali 10 orang atau lebih katanya, hampir seluruh mobil tuh digeblak-geblak katanya, seperti ada tangan yang mukul-mukul. Nah, tiba-tiba Jimun nggak sengaja ngelihat ke spion tengah katanya. Nah, ketika ngelihat ke spion tengah, kayak ada bayangan seperti guling jatuh di kap mobil belakang, pluk, dan menggelinding ke belakang. Nah, dari situ semenjak kejadian itu, Jimun hanya bisa menunduk di setirnya sambil komat-kamit berdoa yang gak pernah selesai. Ayat-ayat yang dia ngerti itu mendadak semua blank katanya. Ketika dia coba mengaji, berdoa, balik lagi gak pernah ada selesai. Bahkan untuk doa-doa yang pendek pun dia katanya nggak bisa dia selesaikan gitu. Nah, ketika di antara suasana yang panik itu, tiba-tiba suaranya tuh hilang gitu. Nah, Jimun mulai memberanikan diri lagi nih untuk menghidupkan mobil, dan mobil tetap katanya nggak bisa hidup. Akhirnya saat itu di antara kondisi panik itu, dia menelepon ke guru ngajinya itu, yang namanya Pak Husain. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mendengarkan kisah ini sebelumnya, saya pernah angkat kisah tentang Pak Husain ini dengan judul Pocong Miras Oplosan.
bagi teman-teman yang belum mengenal sosok Pak Husein itu mungkin bisa mendengarkan untuk cerita itu. Tapi bagi teman-teman yang selalu mendengarkan Obor 13, tahulah sosok Pak Husein seperti apa. Nah, alhamdulillah katanya malam itu Pak Husein ngangkat teleponnya. Nah, singkat cerita, Jimun menceritakan tuh, Pak minta tolong nih ada kejadian seperti ini. Nah, Jimun ceritain kejadian seperti itu. Dan Pak Husein cuma bilang sebentar ya katanya. Dia senyap di suara teleponnya tuh kayak tidak terdengar apa-apa. Yang terdengar hanya Pak Husein sedikit kumat kamit. Nah, setelah hening beberapa saat, Pak Husein, ya udah Jimun coba nyalain lagi gitu. Dan anehnya ketika dinyalain mobil itu nyala. Terus ketika nyala, kata Pak Husein, ya udah buru-buru pulang, terus mobil itu bawa ke sini katanya. Nah, saat itu ketika keadaan sudah seperti itu, akhirnya Jimun tancap gas tuh untuk pulang. Nah, karena kondisi udah lelah gitu kan, sampai ke rumah Jimun parkir mobilnya pun tidak dimasukin ke garasi katanya. Jimun taruh di pinggir jalan karena takut apa yang ada di mobil itu dia bawa ke rumah, saking ketakutannya katanya. Nah, kemudian keesokan harinya mobil itu dibawa tuh ke Pak Husein. Pak Husein bawa air doa, terus dia siram-siram katanya ke mobilnya, dilap-lap dikit di beberapa bagian mobil. Nah, setelah itu selesai dan Pak Husein bilang, ya udah ini udah aman katanya. Lalu Jimun nanya, Pak kenapa sih mobil ini katanya. Jadi kalau dari penuturan Pak Husein bahwa si pemilik sebelumnya itu seperti naruh sesuatu katanya di mobilnya, ya sesuatu tanda kutip mungkin ya. Jadi agar mobil ini tidak dicuri atau tidak hilang atau nggak ada yang rusak katanya. Jadi dikasih sesuatu lah di mobil ini gitu. Dan setelah Pak Husein deteksi, ternyata betul di belakang bempernya itu ada paku emas. Nggak ngerti sih aku penjelasan paku emas itu kayak gimana, cuman kalau aku browsing di Google tuh emang ada bentuknya gitu. Paku emas tuh ya seperti paku pada umumnya namun terbuat dari emas. Nah, konon katanya si makhluk itu ditanam di sini biar ngejagain mobil ini katanya dari tangan-tangan jahil, apalagi dari tangan pencuri katanya, biar nggak ada lah, biar jauh dari hal seperti itu. Dan pantas aja kalau sepintas menurut Jimun, kalau ngelihat kondisi mobil ini masih bagus ya bisa jadi siapapun orang yang niat untuk merusak mobil itu tuh mengurungkan niatnya agar tidak merusak mobil itu gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa hari Jimun tidak mengalami lagi tuh kendala apapun di mobil itu, dan akhirnya mobil itu terjual dengan harga yang bagus dan tidak ada komplain juga dari customer. Ya begitu teman-teman cerita dari Jimun mengenai tentang mobil bekasnya Jimun. Oke, bagi teman-teman yang memiliki kisah untuk dibagi di Obor 13 ini, boleh teman-teman kirim ke obor13.official@gmail.com. Semoga dari kisah teman-teman yang dikirimkan ke sini bisa membagi hal-hal positif kepada sobat Obor semua. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.